Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Buat kita semua, khususnya keluarga besar GPDI El Sadai Magelang, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saat ini kita bersyukur buat kemurahan Tuhan yang masih Dia berikan kepada kita. Dan saya percaya kita ada saat ini oleh karena anugerah dan berkat kasih karunia dari Tuhan. Dan setelah kita beraktivitas saat ini, mari kita akan renungkan firman Tuhan lagi di Renungan 79 yang akan saya beri judul peringatan terakhir. Yang saya ambil dari bacaan Alkitab kita hari ini yang sudah sampai pada kitab Roma pasalnya yang ke-14 sampai ayatnya pasal yang ke-16, dan saya mengambil di dalam Roma pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-19. Saya akan bacakan berkata demikian. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Puji Tuhan, ayat-ayat ini adalah surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat yang ada di Roma, yang merupakan peringatan terakhir yang Paulus berikan sebagai peringatan yang begitu keras untuk mengajar kepada jemaat yang ada di Roma supaya mereka menjaga iman percaya mereka. Karena Paulus mengetahui dan mengakui, bahkan Paulus mengetahui bahwa ketaatan jemaat yang ada di Roma itu sudah didengar oleh orang banyak. Itu sebabnya di sini Rasul Paulus ingin dan dia merasa perlu sekali untuk mengingatkan kembali kepada jemaat yang ada di Roma sebagai peringatan yang terakhir dari suratnya kepada jemaat yang ada di Roma. Di sini kita akan melihat ada beberapa hal yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Roma sebagai peringatan terakhir. Di ayatnya yang ke-17 yang pertama kita akan melihat dikatakan demikian. Tetapi aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka. Di sini Rasul Paulus mengajarkan mengingatkan kepada jemaat yang ada di Roma supaya mereka waspada terhadap mereka. Mereka itu siapa? Mereka itu adalah ajaran-ajaran palsu. Bapak Ibu Saudara, yang pertama di sini yang Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat yang ada di Roma adalah supaya mereka waspada terhadap ajaran-ajaran palsu. Sebab di dalam Matius 24 ayatnya yang ke-4 sampai ayat yang ke-5, di sana Yesus juga berkata supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu sebabnya Rasul Paulus ingin jemaat yang ada di Roma supaya mereka jangan sampai disesatkan oleh ajaran-ajaran, karena dia tahu dan mungkin dia sudah mendengar dan melihat apa yang sedang terjadi di tengah-tengah jemaat yang ada di Roma saat itu. Karena dengan ajaran-ajaran palsu yang diberitakan, yang disampaikan kepada mereka itu akan merusak gereja Tuhan, akan merusak, akan mencemarkan gereja dan akan menimbulkan perpecahan dan menggoyahkan iman percaya mereka seperti yang sudah disampaikan pada ayatnya yang ke-17 tadi.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hal yang sama juga buat kita sebagai orang-orang yang percaya, yang hidup di akhir zaman ini, sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Paulus bukan saja untuk kepada jemaat yang ada di Roma, tetapi buat kita juga yang hidup di akhir zaman ini. Kita yang hidup di hari-hari terakhir ini, di mana di hari-hari terakhir seperti yang sudah difirmankan oleh firman Tuhan bahwa akan banyak nabi-nabi palsu, akan datang ajaran-ajaran palsu yang akan menggoyahkan iman percaya kita sehingga membuat kita mungkin terpecah, membuat iman kita goyah. Tapi mari kita mau waspada. Apa yang sudah kita terima dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena waktu itu, karena ajaran yang Rasul Paulus sampaikan supaya mereka waspada adalah ajaran yang mengatakan bahwa sekali selamat, tetap selamat. Dan itu adalah ajaran yang sangat menyimpang. Karena apa? Karena pengajaran tentang keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah mereka terima itu tidak mengajarkan hal yang demikian. Karena keselamatan dari Tuhan adalah keselamatan yang diterima oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan adalah hidup di dalam pertobatan. Dan ajaran yang mereka sampaikan adalah bukan tentang keselamatan dalam pertobatan, tetapi sekali selamat, tetap selamat. Dan mereka bebas untuk melakukan apa saja, melakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan mereka meyakini bahwa apa yang mereka lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, asalkan mereka percaya kepada Tuhan, mereka pasti selamat. Dan itu adalah hal yang sangat bertentangan. Dan yang kedua adalah di sini yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat yang ada di Roma adalah mereka bijaksana terhadap yang baik. Itu kita dapat lihat di dalam ayatnya yang ke-19 dikatakan, kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik. Bijaksana terhadap apa yang baik. Sebab apa Bapak Ibu Saudara? Kita melakukan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik adalah hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya kita mau senantiasa lakukan. Itu sebabnya kita harus selalu bijaksana dengan hal-hal yang baik. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Di dalam Amsal pasalnya yang ke-25 ayatnya yang Amsal pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-25 di sana berkata, orang yang bijak akan mewarisi kehormatan. Akan mendapatkan kehormatan. Orang-orang yang bijaksana terhadap apa yang baik, mereka akan mendapatkan kehormatan. Itu adalah janji Tuhan bagi orang-orang yang hidup bijaksana terhadap apa yang baik. Dan itu sebabnya mari kita mau terus lakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Tentunya hal-hal yang berkenan kepada Tuhan adalah hal-hal yang baik. Itu sebabnya mari kita mau terus dengan bijaksana kita mau lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan yang ketiga adalah bersih terhadap yang jahat. Bersih terhadap yang jahat. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ini adalah satu janji Tuhan yang dia sampaikan di dalam Mazmur 24 ayatnya yang ke-45. Peringatan nasihat yang terakhir yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma adalah bersih terhadap yang jahat. Ini adalah satu hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Dia.
bukan saja kepada yang orang yang percaya, tetapi setiap manusia Allah menginginkan supaya manusia itu bersih dari kejahatan. Itu sebabnya Yesus memberikan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita bagi yang percaya kepada Dia. Dan setiap kita yang hidup, yang percaya kepada Dia, biarlah kita mau terus menjalankan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya dan hidup di dalam pertobatan kepada Tuhan. Orang yang menjauhkan diri dari kejahatan atau dosa, dikatakan di dalam Mazmur tadi ada janji Tuhan bagi dia. Dia akan menerima berkat dan keadilan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, biarlah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita mau selalu memperhatikan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan mau. Biarlah kita mau lakukan seperti yang firman Tuhan katakan. Dan kita mau melakukan dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Dan Tuhan yang akan menjadi pembela dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan puji Tuhan, kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua, dan Tuhan kiranya akan menolong kita, dan Tuhan yang akan memberikan kekuatan buat kita untuk terus melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Karena itulah peringatan yang Tuhan berikan buat kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, saat ini kami bersyukur lewat kebenaran firman Tuhan yang memperingati kami lagi. Untuk kami yang hidup di hari-hari terakhir ini, kami yang hidup di akhir zaman ini, untuk kami terus supaya tetap waspada terhadap ajaran-ajaran yang datang hari-hari ini. Untuk kami terus dapat mempersiapkan diri kami terhadap hal-hal yang tidak benar di hadapan Engkau, untuk kami dapat terus memperbaiki, dan kami mau hidup bijaksana di dalam setiap apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Dan mari kiranya Roh Kudus yang akan menolong kami di dalam setiap apa yang kami lakukan, di dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap perjalanan hidup kami, di tengah-tengah kami mengiring Tuhan. Kami tahu ada banyak hal yang akan terjadi dalam hidup kami. Tetapi kalau Engkau ada bersama dengan kami, kalau firman-Mu ada di dalam hidup kami, kalau Roh Kudus yang akan menyertai dan melingkupi kami percaya kami akan menjadi orang-orang yang kuat di dalam Engkau, orang-orang yang menang di dalam Engkau. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.